panitia seminar dan tak lupa OSIS dan tak lupa pula peserta seminar motivasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti seminar ini. Salawat salam semoga terlanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang, selamat datang, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir di sini. Seminar kita hari ini mengambil tema yaitu The Spirit of Change, meningkatkan seminar belajar di era pandemi. Udah tahu semuanya kan? Dalam seminar ini nantinya kita akan membahas mengenai pentingnya meningkatkan semangat belajar di era yang seperti ini, yakni di era COVID-19. Dan semangat untuk perubahan yang jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mendengarkan pengarahan dari kedua narasumber. Atas terlaksananya acara seminar ini, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu atau semua, terutama kepada narasumber kita Ibu Muhimmah dan Kak Ilvan. Untuk saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia OSIS telah membantu kita untuk menyiapkan acara sedemikian ini. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih juga kepada semua anak-anak kelas 10, 11 maupun kelas 12 untuk partisipasinya datang ke acara seminar motivasi ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam terlaksananya seminar ini, saya perwakilan dari kakak-kakak PPL memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala Madrasah Aliyah Al-Azhar kepada yang terhormat Bapak Bishrun SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak atau Ibu pembimbing BBL, yang saya hormati Bapak Guru dan Ibu Guru MA Al-Azhar, yang saya hormati anak-anak mahasiswa dari Institut Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Dan tidak lupa pula yang saya sayangi anak-anak MA Al-Azhar. Alhamdulillah di pagi yang dingin ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semuanya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukuri. Cara mensyukuri adalah mengingat pada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya ingat Allah itu adalah bisa menenangkan hati. Orang yang tenang hatinya dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berarti enak orang yang selalu ingat pada Allah, nanti kalau sudah mati dipanggil oleh Allah ke surganya. Jadi orang yang paling beruntung adalah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kita cara mensyukuri nikmat Allah. Dan kita sebagai anak pelajar tentunya tidak lupa adalah belajar dengan semangat. Ingatlah bahwasanya masa depanmu masih jauh. Kalian bagaikan numpang perahu, di mana perahu ini yang kamu tumpangi, kalau di awal numpang pertama kali naik kita masih merasa gembira. Mengapa kok merasa gembira? Karena masih bekal masih cukup, masih senang-senangnya. Seperti kalian pergi tur pertama kali, Masya Allah saya lihat gak ada yang loyo, semuanya berpakaian dengan pakaian yang baik-baik najis. Kemudian nanti di pertengah perjalanan ada yang muta, ada yang masih. Lah itulah kita masih ada di tengah-tengah laut. Lah di tengah-tengah laut ini akan menuju ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu nanti kalian apakah sampai pada pelabuhan atau tidak, menerjang ombak yang besar ini. Lah itulah kehidupan. Maka daripada dalam kehidupan ini setiap detik atau setiap hari niat harus selalu
diniati, niat diperbarui. Jadi perahu yang kamu tumpangi harus diperbarui, ada yang bocor atau tidak. Ya juga begitu di dalam menuntut ilmu mengarungi dunia ini harus selalu diperbaiki. Tidak ada yang lain adalah karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas supaya kita nanti di akhirat mendapatkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Anak-anakku, kemudian salawat dan salam tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari alam kejahilian ke alam apa terang benderang, yaitu dinul Islam yang kita ikuti pada saat ini. Mudah-mudahan kita sekarang sampai akhir hayat nanti adalah kemudian nanti kita tetap beragama Islam, dinul Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku yang berbahagia. Kemudian saya merasa syukur dan merasa bangga pada anak-anak PPL, yaitu praktek pengalaman lapangan yang ada di MA Al-Azhar ini mengadakan seminar motivation. Mengadakan suatu seminar di mana seminar ini nanti memberi motivasi, memberi semangat bagaimana anak-anak itu belajar dengan sesungguhnya pada masa pandemi sekarang ini. Belajar pada masa pandemi sekarang ini beda belajar pada masa-masa biasa tatap muka setiap hari. Anak-anakku yang berbahagia, maka daripada itu kami sebagai kepala sekolah MA Al-Azhar sangat mengharapkan ya, pada mahasiswa Institut Pesantren Sunan Derajat ini benar-benar memberi semangat bagaimana caranya anak MA Al-Azhar ini semuanya bisa melanjutkan ke universitas. Pak, ya ada biayanya. Biaya itu nomor berapa ya? Yang penting itu pertama adalah ada cengkirnya, kenceng pikir, bener-bener dele ilmu, kenceng pikirin dele ilmu, bagaimana nanti jalannya ada saja. Ya. Jangan pesimis, anak-anakku yang berbahagia. Dalam menuntut ilmu ini saya harapkan benar-benar walaupun dengan cara yaitu online dan seterusnya. Tapi saya mengharapkan lagi kepada anak-anak yang sering habian, jangan nyetel atau dengan yang lain game dan lain sebagainya, nanti kecanduan game. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada anak BBL supaya nanti anak-anak MA Al-Azhar dibimbing dengan sesungguhnya, dan juga begitu anak MA Al-Azhar harus mengikuti dengan sebenar-benarnya. Yang seterusnya saya sebagai kepala sekolah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila bagi anak PPL ini ada sesuatu hal yang tidak berkenan dari anak-anak kami, khususnya dari saya, memberi sambutannya kurang baik dan seterusnya. Saya sebagai wakil kepala MA Al-Azhar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira sampai di sini sambutan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh tim Banjari, kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. ويا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا
مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يا تجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Acara selanjutnya terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Muhammad Ilvan Sahib SPD. Kepadanya dipersilahkan. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakiran hamdan aimin hamdan ya muhyi wa kufumasita. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala min al-Fatihah.
Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nusholli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Oh, siang ya. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok tambah lemes? Baik, langsung saja. Seminar pada kali ini temanya The Spirit of Change. Kalian sudah tahu The Spirit of Change itu apa? Artinya apa? The Spirit of Change itu artinya semangat perubahan. Nah, berbicara tentang perubahan, tentunya semua orang, siapapun ingin berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, iya kan? Nah, pada dasarnya hakikatnya perubahan itu dari mana sih? Dari diri kita sendiri. Umpamanya kalau pohon yang kokoh itu nggak akan pernah tumbang meskipun tertiup angin kencang. Nah, berarti perubahan itu dari mana? Dari diri kita sendiri. Langsung saja kita ke pemateri atau ke narasumber.
Narasumber pertama kita, mohon maaf ada halangan, masih ada rapat bersama Dewan Guru penandatanganan MOU. Jadi kita langsung ke narasumber kedua. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ilvan Sohib SPD, disilahkan. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Adik-adik yang saya banggakan, jadi saya di sini bukan pemateri utama. Ini yang perlu saya tegaskan di awal. Saya di sini hanya belajar bareng dan bersilaturahim bersama adik-adik gitu. Lah, untuk nanti pemateri utamanya tetap Bu Hima. Di sini saya sebenarnya cuma pengen menambahi. Nah, kebetulan karena Bu Hima ada halangan sehingga saya diajukan untuk mengisi materi di awal gitu. Oke? Paham ya? Jadi posisi saya di sini tuh masih belajar juga gitu loh. Di sini masih belajar juga, dan kebetulan kan kemarin dari Bandung S2 di sana, terus ada kesempatan untuk belajar di Gresik di sini. Ya alhamdulillah gitu. Jadi posisi bukan pemateri, bukan narasumber, bukan, tapi belajar gitu ya, belajar bareng di sini gitu. Paham ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bisrun SPDI selaku Kepala Sekolah MA Al-Azhar, yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, yang saya muliakan dan saya hormati Bu Muhimatul Hasanah selaku DPL kelompok 25 ya. DPL kelompok 25 Insut Lamongan dan sekaligus nanti akan jadi pemateri utama. Tak lupa kepada adik-adik angkatan kelompok 25 PPL Insut dan seluruh adik-adik kelas 10 dan 11 ya. Kelas 10 dan 11 yang saya banggakan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya di sini hanya ingin menyampaikan pengantar saja gitu. Jadi nggak ada pematerinya, cuma pengantar. Saya hanya ingin bercerita. Dulu itu saya sebelum memasuki masa-masa sekolah, ya ini kan ngarahnya ke motivasi kan, jadi saya hanya cerita pengalaman pahit saya gitu loh, jadi barangkali bisa diambil sebagai motivasi gitu. Nah, sebelum saya bisa sampai di Jawa itu prosesnya panjang gitu. Jadi dulu waktu masih di rumah itu jangankan untuk bisa makan nasi, makan enak, itu sama sekali nggak bisa. Jadi kan posisi rumah saya itu di Lampung Sumatera. Nah, ya di pelosok gitu, di pelosok, listrik belum ada, HP kayak kalian belum ada itu dulu. Makan cuma sekedar makan nasi tiwul, kadang ketemu jagung. Nah, itu waktu masa-masa sulit, masih posisi belum enak gitulah. Baru kemudian alhamdulillah dengan gigih perjuangan orang tua saya bisa masuk sekolah SD, meskipun dalam hal ekonomi atau dalam hal untuk pembiayaan orang tua harus banting tulang kerja keras. Itu perjuangan dari awal. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu SD lewat kan,
naik ke peringkat ke SMP. Di SMP begitu pun sama. Saya harus kerja keras. Gimana caranya untuk mengusahakan bisa sekolah SMP. Jadi nggak hanya sekedar sekolah gitu saja. Jadi sekaligus gimana caranya biar bisa sekolah gitu. Baru kemudian SMP lulus, saya coba untuk mengadu nasib, merantau pergi ke Pulau Jawa. Dari Lampung, Sumatera, pelosok desa yang tadinya nggak ada listrik, makan nasi nggak pernah, jarang ya, cuma kalau ada duit untuk beli nasi. Baru ke Sunan Derajat, Lamongan, alhamdulillah sampai sana. Nah pas sampai sana tahu ada sekolah SMK, terus kemudian ada jurusan TKJ, teknik komputer jaringan. Itu penasarannya kenapa? Karena di rumah yang tadinya nggak ada listrik, nggak ada teknologi, tahu ada jurusan SMK, apalagi jurusannya komputer, sekolah SMK jurusannya komputer. Coba saya masuk ke SMK ngambil jurusan komputer. Nah, tantangan lagi karena orang pelosok jarang tersentuh dengan pendidikan. Ini problemnya banyak. Memang saya berani ngambil jurusan SMK, tapi untuk mengimbangi kapasitas otak ke sana itu nggak bisa gitu. Akhirnya mikir gimana caranya agar bisa mengimbangi pelajaran-pelajaran yang berbau teknologi. Saya jalani naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, alhamdulillah lulus peringkat terbaik. Alhamdulillah, tapi dari bawah. Tapi nggak bawah amat sih, ya peringkat 10 lah dari bawah gitu. Itu perjuangan mulai dari awal. Baru SMK. Terus kemudian pengen lagi untuk sekolah yang lebih tinggi. Coba mengadu nasib sekolah di Insut Lamongan yang sekarang tempat kakak-kakak PPL ini kuliah. Nah, di situ kan namanya ke kuliah ya, itu nggak hanya sekedar sama seperti siswa, jadi harus berani sosialisasi, harus berani berinteraksi di luar, jalin relasi, jalin komunikasi, banyak hal. Nggak hanya sekedar belajar terus pulang laksanakan tugas, nggak hanya itu, tapi banyak hal yang dilakuin, terutama kegiatan organisasi. Nah, waktu kelas semester 1 itu masih belum berani bersosialisasi untuk berbicara, itu belum berani. Naik ke semester 2 masih sama, ya sekedar kuliah ngerjakan tugas selesai. Nah, baru semester 3 alhamdulillah dapat kepercayaan dari teman-teman untuk menjadi ketua di tingkat mahasiswa di jurusan. Ibarat kata ya ketua kelas gitu. Ibarat kata gitu. Nah, di situ saya untuk gimana caranya bisa menjadi ketua yang baik, harus bisa mengembangkan potensi yang saya miliki. Akhirnya saya coba untuk terus mengasah kemampuan diri, mengasah skill. Terus saya asah sampai kemudian setahun menjabat beres. Baru kemudian masuk lagi ke pengurus yang lebih tinggi, masuk ke sana di tingkat universitas atau jurusan. Kalau di sini mungkin tingkat sekolahan secara umum. Jadi nggak hanya ketua kelas dalam satu kelas, tapi semuanya gitu. Nah, itu perjuangan dari anak pelosok kampung yang nggak ngerti peradaban, dan alhamdulillah dengan istilahnya semangat, kegigihan, karena nanti di rumah itu bakal diperlukan, terutama untuk ya istilahnya memotivasi tetangga atau masyarakat, teman-teman yang lain. Nah, itu saya lakukan
gitu. Dan alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil gitu. Sehingga begitu lulus di waktu S1 mencoba mengadu nasib ke Jawa Barat. Mencoba untuk meneruskan S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah ternyata meskipun sekolah swasta terus kampus swasta, pesantren bisa keterima gitu. Padahal kan umumnya ketika kuliah swasta ataupun pesantren itu untuk peluang bisa diterima, apalagi kampus-kampus negeri ternama itu jarang bisa diterima gitu. Nah, karena emang mungkin satu memang Allah sudah mengizinkan saya untuk bisa berproses di sana, terus kedua karena memang tahap-tahapan dari nol, dari pahitnya saya jalani semua, alhamdulillah akhirnya bisa melanjutkan jenjang di kuliah S2 gitu. Nah, sekarang sudah masuk ke semester 2. Itu cerita pengalaman yang saya alami. Nah, kemarin kan dari kakak-kakak PPL coba komunikasi ke saya. Kak, ini dari teman-teman PPL mau mengadakan seminar motivasi. Nah, untuk yang jadi pemateri atau narasumber itu kita percaya ke kakak. Wah, ini udah lama nggak ngomong di depan forum, terus kemudian memang bukan kemampuan atau keahlian saya, tapi ya udahlah, akhirnya saya terima aja lah, hitung-hitung belajar gitu. Karena kan meskipun di sana memang banyak tugas, banyak tanggung jawab, tapi ada kesempatan saya ambillah untuk kesini gitu, belajar di sini gitu. Jadi itu proses sampai di sini. Nah, dari jalan saya banyak sekali menemukan hikmah atau pelajaran. Mulai dari bapak-bapak berbaju lusuh, sudah tua, kelihatan jarang mandi, bajunya robek-robek, jualan makanan di bis. Itu bisa menjadi motivasi untuk semangat. Beliau seperti itu buat apa? Pasti buat menafkahi keluarganya dan menyekolahkan anaknya. Itu saya mengambil pelajaran di sana. Terus kemudian ketemu lagi sama tukang ojek, sama begitu. Badannya lusuh, bajunya robek-robek. Ya pokoknya sudah enggak, kasihan gitu. Kemudian ketemu tukang becak. Di jalan saya mempelajari hal-hal seperti itu. Karena memang dari awal kesini tujuan saya belajar gitu. Meskipun belajar di jalan atau kesini itu belajar gitu. Itu sedikit cerita perjalanan ke sini. Nah, menyinggung masalah belajar di era pandemi. Jadi memang di dunia ya, atau cara luas, hari ini kita masih masa transisi. Itu memang iya. Saya pribadi di S2 itu kan sistemnya juga daring, pembelajarannya sistemnya daring. Nah, memang tantangannya apakah kita bisa tetap semangat untuk belajar atau malah kita malas karena emang kita belum terbiasa untuk belajar daring gitu. Nah, akan tetapi jika kita bisa menelaah lebih dalam, belajar daring itu sebenarnya untuk kita satu langkah menuju masa depan. Karena jika Indonesia terutama pelaku-pelaku pendidikan dan kita semua yang ada dalam dunia pendidikan bisa menyambut hal itu dengan baik gitu, dalam artian kita bisa mengimbangi, itu nanti ke depan akan menjadi luar biasa gitu.
Karena kan Indonesia sendiri menggunakan sistem seperti itu kan di waktu-waktu pandemi seperti ini. Itu Indonesia, sedangkan di luar itu sudah banyak yang menggunakan sistem seperti itu, sistem daring, online, via Zoom itu sudah banyak seperti itu. Nah, untuk kita bisa tidak males, istilahnya tidak semangat untuk menjalani kegiatan belajar daring, itu kita harus pandai untuk memanajemen diri kita, untuk mengatur waktu, terus kemudian untuk menyambut sistem itu dengan senang hati. Nah gitu. Jadi tidak hanya sekedar ya kita mengikuti gitu aja enggak, tapi kita nikmati, kita jalani, kita harus senang dengan proses itu. Nanti kita akan lebih semangat untuk belajar gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena terus terang ini saya sebenarnya bukan public speaking ya, bukan motivator juga. Jadi bukan motivator. Jadi di sini ya itu hanya belajar bareng bersama, bersilaturahim, tujuannya hanya itu. Adapun kisah saya yang memang pengen ada yang bertanya untuk dikupas lebih dalam, untuk dijadikan satu semangat atau motivasi, silakan. Ataupun mungkin mau bertanya yang lain, silakan. Jadi kita berdialog, berdiskusi gitu. Saya lebih suka seperti itu. Karena saya juga sebenarnya kurang punya bakat untuk bisa menjadi seorang pemateri atau apalagi dalam seminar-seminar motivasi, itu kurang punya bakat saya. Cuma memang secara lapangan, pengalaman pahit manis, bahkan banyak pahitnya itu insya Allah bisa untuk dijadikan satu semirit atau motivasi untuk kita semua gitu. Ya mungkin itu. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya meriah untuk Kak Ilvan. Yaitu tadi pengalaman dari beliau. Mungkin dari adik-adik yang ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan dari kelas berapa, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Dari yang laki-laki, halo yang belakang. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ayo, dari yang perempuan. Gak ada yang bertanya? Sampun, gak ada yang bertanya? Mungkin kalau nanti ingin bertanya bisa di sesi selanjutnya. Oke, bagian akhir. Baik. Oke.
Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah semangat semua belajarnya. Karena emang antusiasme untuk mengikuti acara juga luar biasa, kelihatan gitu. Ini patut diapresiasi. Ya. Sebelum saya tutup, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Jadi Indonesia ini sudah banyak orang pinter gitu. Indonesia ini sudah banyak orang pinter. Tapi masih sedikit orang yang bisa mengerti akan keadaan sosial, akan keadaan nasib masyarakat, nasib rakyat, itu jarang. Orang hanya sekedar pintar, itu modal pintar itu nggak cukup. Jadi harus modal cerdas, sosialnya tinggi, itu. Jadi modal seperti itu harus ada. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Jadi intinya saya bukan pemateri, sekali lagi hanya sekedar ingin belajar untuk bersama di sini, bersama adik-adik di sini. Kalaupun ada yang saya sampaikan banyak kurangnya, memang banyak kurangnya, tapi setidaknya kehadiran saya di sini jauh-jauh dari Bandung, Lampung ke sini bisa memberi satu inspirasi, semangat untuk adik-adik semua. Syukur-syukur seperti itu, untuk dijadikan sebagai satu pengalaman dalam hidup gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Kita lanjut narasumber yang kedua, narasumber pertama kita. Nama Muhimmatul Hasanah SPSI MA, alamat Jalan Darul Aisyah 3 GKB Gresik. Pekerjaan dosen di Prodi PKI Insut Lamongan, dosen di Fakultas Psikologi UMG Gresik. Pendidikan S1 Fakultas Psikologi Unisula Semarang, S2 Fakultas Psikologi UMG Yogyakarta. Kepada yang terhormat Ibu Muhimmatul Hasanah SPSI MA dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ini kelas berapa yang ada di sini nih? Kalau ditanya nanti mau jadi apa, maunya jadi apa? Syarat untuk jadi orang sukses apa? Sudah dilakukan? Keren ya. Iya, jadi untuk pagi menjelang siang, yang kebetulan hari ini cerah ya, nggak hujan ya, karena sering hujan. Kalau di sekolah ini daring atau tidak? Daring. Kombinasi ya. Kalau tadi Mas Ilvan jauh-jauh dari Bandung, saya deket-deket saja dari GKB. Barangkali ada yang mau main ke GKB ya. Iya. Iya. Sesuai dengan tema untuk pagi hari ini, The Spirit of Change. Sudah siap berubah? Berubah jadi orang yang lebih baik lagi, siap? Berubah 5 tahun lagi cita-citanya mau jadi orang sukses, siap? Oke. Iya, saya biasa dipanggil Bu Hima. Iya, saya lulusan S1 Psikologi Unisula Semarang, S2-nya Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi saya S1, S2-nya Psikologi. Di sini ada yang mau jadi psikolog juga? Ada
Ada yang pengen baca gimana kalau ngobrol sama orang bisa menilai, oh ini kayak gini ya. Ada yang kayak gitu juga? Oh. Ada yang mau? Ada yang pengen nanti bisa menjadi orang yang bisa membantu ketika ada sahabat, teman atau orang lain yang punya masalah? Sudah biasakah dijadikan teman curhat sama temennya? Bisa ngasih solusinya? Yakin? Lebih banyak mendengarkan atau langsung baru cerita sedikit langsung dikasih solusi? Iya, Allah kasih kita telinganya 2, mulutnya 1 karena harapannya lebih banyak mendengar daripada iya. Gitu ya. Kebetulan saya ngajar di Prodi BKI Institut Pesantren Sunan Derajat, yang hari ini ada kakak dari BKI juga lagi PPL di sini, dan saya juga ngajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik dari tahun 2009 begitu. Oh, gak bisa ya? Oke. Mau jadi orang sukses semua ya? Mau ya? Berakhlak, berprestasi itu keren loh. Ada yang bisa gitu enggak? Akhlaknya bagus ya? Bismillah ya. Taruhlah kalau misalnya kemarin belum, nanti bismillah untuk menjadi lebih baik. Gitu ya? Iya. Tindakan-tindakan besar tidak akan terlaksana jika tidak memiliki motivasi yang iya, bener ya. Orang itu punya persepsi masing-masing. Ketika kalimat itu dipotong bisa dilanjutkan masing-masing. Iya enggak? Ada yang bilang baik, tinggi, ada yang karena berhentinya hanya di yang saja dikira manggil, gitu ya. Oke, motivasi yang kuat. Apa sih itu motivasi? Ada yang tahu? Nanti dapat brosur insut aja ya, karena saya nggak bawa door prize ya. Apa? Ayo. Apa itu motivasi? Motivasi adalah, iya, benar tadi. Motivasi itu ada 2. Ada dari dalam dan dari luar. Ada yang bisa ngasih contoh yang dari dalam kayak gimana? Tekad. Siapapun boleh jawab. Motivasi yang dari dalam, kemauan. Apalagi? Saya kasih contoh 1 ya. Pengen jadi apa Mbak? Loh, orang itu harus punya cita-cita loh ya. Bener enggak? Bahkan saya pernah baca itu, Soekarno pernah menuliskan kata-kata, gantungan cita-citamu setinggi langit, karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya harus tinggi banget itu. Kalau orang nggak punya cita-cita, nah itu akhirnya apa? Wes lah, gak usah sinau yo gak popo kok. Cita-cita jadi, nek cewek-cewek beda meneh ya. Cita-cita jadi istrinya pengusaha yang mobilnya banyak, yang bisa. Gitu ya? Gitu. Ada yang gitu kah? Ada. Wes ngono rek. Ada yang pengen jadi dokter? Oh ada. Ada yang pengen jadi guru? Ada yang pengen jadi insinyur? Ada yang pengen jadi ibu rumah tangga yang baik? Luar biasa ya. Iya, cita-cita yang sungguh mulia ya. Karena kalau saya ngajar di kelas mesti saya bilang gini, kalau mau jadi dokter ada loh kuliahnya. Betul tidak? Kalau mau jadi guru ada kuliahnya. Kalau mau jadi ibu yang baik ada enggak? Nah, nanti ketemu saya biar saya ajari tentang psikologi perkembangan. Akan tahu bagaimana pola asuh
jadi orang tua yang baik, yang bisa memberikan pola asuh yang baik, yang nantinya anaknya menjadi anak yang berkualitas. Nah, itu yang paling penting. Mana yang lebih penting, motivasi dari dalam diri atau dari luar? Dari dalam diri, aku pengen jadi presiden misalnya. Aku pengen jadi dokter, dari dalam diri. Maka aku harus semangat yang luar biasa. Motivasi dari luar. Nek jari bapak nek pinter nanti dihadiahi motor. Nah, itu juga motivasi ya. Mana yang lebih penting? Jawabannya dua-duanya, karena dua-duanya memang hal yang sangat penting untuk ya dari dalam diri akan kuat jika didukung dari luar. Begitu. Saya punya cerita, tapi jangan ditiru karena ternyata kuliahnya motivasinya hanya dari luar. Saya punya mahasiswa, dia semester 4 tapi nggak mau lanjut kuliah. Saya cari kenapa nggak ada, itu mahasiswa di UMG, Universitas Muhammadiyah Gresik. Anak cewek, saya tanya, kok hilang ini mahasiswanya kemana? Saya tanya, saya telepon. Dia bilang, ibu saya nggak lanjut kuliah lu, semester 4 lu, sama wis larang-larang bayar kok eman. Saya bilang gitu, benar. Apa yang dikatakan? Saya putus bu dari pacar saya. Kasihan ya. Jadi ternyata kuliahnya itu lebih dominan motivasi dari luar karena ono pacare. Dilalah semester 4 kui mau putus sama pacarnya, akhirnya nggak mau kuliah. Wes bayar larang-larang rek, gak dipikir sih gitu ya. Motivasi dari dalam dirinya kurang, bahkan mungkin nggak ada, tapi karena memang pacarnya yang ngajak kuliah, ketika putus apa yang terjadi? Nggak lanjut. Kenapa? Nggak semangat. Mending bilangnya, saya bilang gini, lo saya bayari pacarmu tah? Saya bilang gitu. Jawabannya enggak. Terus kenapa? Karena setiap masuk kampus akan jadi sakit hati bu lah, ya ngono ya. Padahal bayarnya wes larang. Nah itu karena motivasinya dari luar, nggak ada dari dalam dirinya, gitu ya. Oke. Kuncinya nomor 1, mengunci impian hidup. Punya cita-cita, punya impian. Siapa yang nggak punya? Adakah di sini yang udahlah bu, nggak tahu nanti mau jadi apa? Ada nggak yang gitu? Ada? Ada? Ada yang gitu? Nggak tahu mau jadi apa nanti? Berarti kalau ditanya targetnya setelah lulus dari MA ini apa? Duh, jujur ya. Pertanyaan berikutnya, wes anak jodohnya ta mbak? Oh belum. Nek ngomong nikah bar kuwi tapi jodohnya gurung ono terus kok sampean bingung malahan ya. Kecuali saiki wes ono, Bu saya sudah dilamar sama anaknya Pak RT gitu ya. Terus setelah ini nikah nggak apa-apa. Padahal kalau kita bicara kuliah itu boleh loh nikah, sapa sing gak ngentui. Iya kan ya? Kuliah itu boleh loh nikah. Barangkali nanti andaikan misalnya lulus usianya piro to, Nduk? Usianya berapa? 16. Oh 16 kok njuk nikah gak entuk loh ya. 18. 17. 16. Intinya saya pernah ngisi di Dinas Kabupaten Lamongan bahwa saya ngisinya waktu itu tentang bahaya perkawinan anak. Anak itu undang-undang perkawinan dibolehkan itu minimal laki atau perempuan 19 tahun. Nah, kalau sudah 19 tahun boleh ya. Tapi kalau belum enggak boleh. Ini tadi, apa sih mimpi kamu? Kalau tadi dikasih semangat sama Mas Ilvan, saya mimpinya mau jadi dosen. Nah, ada target ke depan, ada planning mau ngapain. Kalau sudah orang punya cita-cita, punya impian, maka akan berusaha maksimal. Kalau sudah berusaha maksimal terus kemudian tidak tercapai, itu beda ceritanya. Berarti memang ada takdir Allah di situ dan kita harus percaya itu. Yang penting ketika kita belajar atau ketika kita mengambil itu, kita harus semangat dengan sungguh-sungguh. Mimpi, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi astronot. Setiap orang itu berbeda mimpinya karena individu itu unik satu dengan yang lain berbeda, betul tidak? Bahkan yang kembar aja beda loh cita-citanya, iya enggak? Ipin Upin itu beda, iya.
Iya. Cita-citanya beda, satu astronot, satunya yang bikin kalau nggak salah ya. Apal soalnya anaknya suka lihat itu. Nah, nanti di rumah, kalau sekarang kan nggak bawa pensil ya. Nanti di rumah tulis mimpimu. Caranya nulis mimpi maksudnya adalah cita-cita mau jadi apa sih? Bahkan itu bisa nanti dibikin analisis SWOT ya. Apa kelebihan dan kelemahan misalnya. Misalnya bikin 5 tahun ke depan cita-cita saya mau jadi apa dan tulis untuk 5 tahun ke depan itu sesuai enggak dengan minat bakat dan lain-lain. Yang kedua, memiliki rasa cinta yang besar. Cinta kepada siapa? Orang lain. Belum waktunya ya. Kalau di psikologi perkembangan, kalau kita bicara cinta pada orang lain atau intimasi, itu dimulai dari usia 20-an. Intimasi itu sudah hubungan yang memang serius ya. Bukan monyet-monyetan, itu enggak ada ya. Ya. Nah, di balik kesuksesan yang kita raih ada orang-orang yang telah berjasa besar untuk masa depan kita. Siapa? Wong jero apa? Maksudnya wong jero siapa? Orang tua betul tadi. Yang lain? Oh, keren semua ya. Hormati guru meskipun sudah lulus, engkau saman mentang-mentang wis lulus, wis jadi dosen, ketemu gurune gak ngurus. Nah, gak sopan rek ya. Jadi sampai kapanpun, bahkan kebahagiaan guru itu ketika melihat muridnya betul. Jadi nanti Bapak Ibu guru di sini ketika mendengar kabar, oh namanya siapa? Indah. Indah ternyata 5 tahun lagi ketemu Bu Guru. Indah kerja di mana? Jadi insinyur Bu. Wah luar biasa, ada kebanggaan. Guru itu nggak pengen dikasih apa-apa, tapi ketika melihat anak didiknya menjadi orang sukses itu luar biasa. Ya. Yang kedua, nah orang tua adalah guru terbaik bagi kita, luar biasa. Kadang-kadang orang tua itu makan aja nggak makan, nek anaknya wis ngerti njuk duit, ya ndak? Apalagi ngomong, Pak sesok lo bayar UTS, ini kan mau UTS ya? Iya, besok lo terakhir bayar UTS, nek gak bayar aku ra iso UTS, digolek-golek ini ambek bapaknya meskipun gak punya uang, gitu ya? Luar biasa sungguh, pengorbanan dari orang tua mulai dari zaman owek pertama kali, ajaib tak langsung gede. Assalamualaikum ibu, golak ya. Iya, wedilaan bapak ibu ya. Ada proses yang luar biasa sampai akhirnya terbentuklah menjadi Mbak Indah yang usianya 16 tahun, 15. Masih imut berarti ya. Iya. Oke. Yang ketiga memiliki komitmen yang kuat. Orang kalau mau jadi orang sukses ya, untuk jadi orang yang memiliki motivasi berprestasi yang bagus, memiliki komitmen yang kuat. Siapa yang belum tahu potensinya apa? Yang belum tahu potensinya? Kelebihannya? Potensi, kelebihan. Allah menciptakan manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan hanya melihat sisi negatifnya, tapi pasti ada sedikit pun potensi yang dimiliki, kembangkan itu. Bahkan bisa jadi itu adalah jalan untuk menjadi orang sukses. Ya, untuk mengenali, nah tulis 5 potensi terbaikmu. Tulis 5 kelebihanmu. Kalau biasanya saya di kampus, anak-anak saya suruh bikin kertas 2, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Tulis kertas nanti dilipat jadi 2, kemudian dilipat gini, kemudian di sini ditulis kelebihan, sini kelemahan atau kekurangan. Dilipat aja, nggak usah saling contekan antara sini dan sini, gitu ya. Kelebihan bisa dalam segala hal, dalam hal fisik, dalam hal pergaulan, dalam hal apa, pokoknya yang itu adalah dari dalam diri Anda sendiri. Misalnya merasa cantik, pinter, disiplin, humoris, gampang sosialisasi dan lain-lain itu masuk kelebihan ya. Nah, yang terjadi banyak loh ketika disuruh nyari itu nggak ketemu. Pernahkah gitu? Ada itu mahasiswa yang saya suruh kayak gitu, ternyata jawabannya gini, Bu saya sudah nyari tapi dari tadi tuh kok kelemahan
terus yang tak tulis. Satu pun nggak ada kelebihan saya. Kira-kira pernah ada yang gitu kah? Nah, berarti itu memang harus diperbaiki orangnya. Kenapa? Karena konsep dirinya itu negatif. Bukan karena saya nggak punya kemampuan, tapi saya lebih melihat diri saya itu punya konsep diri yang negatif. Yang ada itu aku bodoh, aku gak pinter, aku jelek, aku irang, aku pendek, aku gak mancung, aku dan lain-lain. Nah, aku gak iso disiplin, gak sabaran, kok wake sih ngono ya. Padahal pasti ada baiknya, cuman karena konsep diri yang terbentuk sudah negatif, yang ada ketika disuruh nulis negatifnya semua. Ada yang gitu enggak ya? Bismillah enggak ya, nanti bisa diperbaiki. Setiap anak memiliki potensi. Yakin bahwa kita diciptakan pasti ada lebihnya. Bahkan saya pernah itu kebetulan di SLB Kemala Bayangkari Gresik, itu tempat anak-anak luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beda dengan Anda yang biasa. Anak luar biasanya di situ ada anak yang retardasi mental, IQ hanya 40. Saman IQ pernah tes? Kalau sekolahnya normal pasti masih 100-an gitu ya. Saman tes mawon. Jadi sekitar 100-an. Nah, adik-adik yang luar biasa tadi, anak dengan kebutuhan khusus itu 30-an ada, 40 ada, bahkan bodinya gede, ininya masih anak-anak TK. Jadi anak-anak yang luar biasa itu kalau ibunya paham, dia akan mencari kelebihan, dan itu terjadi. Bahkan anak luar biasa tadi ada yang sampai masuk ke nasional lomba IT. Dia nggak bisa ngomong, anak laki, nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar. Ketika saya ngobrol aja pakai gurunya yang pakai gini-gini ya, karena saya nggak paham. Jadi dia memang nggak ada suara karena dia bisu. Dia juga tuli, tapi luar biasa di IT. Ibunya penerimaan diri terhadap anaknya luar biasa. Ibunya tahu bahwa anak cowok ini suka ngotak-ngatik IT-nya. Akhirnya yang terjadi anak SLB tadi dikirim sampai mewakili Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional. Kalau kita paham potensi akan ketemu. Anak hebat bukan yang selalu ranking 1. Siapa yang bilang kalau hebat ranking 1? Angkat tangan. Atau yang merasa ranking 1 selalu merasa hebat? Jangan. Kenapa? Anak hebat itu yang tahu potensinya. Kadang-kadang kalau ranking 1 itu kan sedikit-sedikit dia paham, tapi nggak ada sesuatu yang paling spesial di dirinya. Betul tidak? Iya, saya punya anak pun nggak pernah ranking 1. Ibu marah? Tidak. Karena anak saya memang potensinya ada di matematika sama bola. Saya pernah mengantarkan sampai finalis ke nasional lomba olimpiade matematika. Karena saya tahu anak saya potensinya di situ. Anak saya bahasa Inggrisnya nggak seberapa bagus, bahasa Arabnya nggak seberapa bagus. Dimarahi bu? Enggak. Suruh les bahasa Inggris? Enggak, karena dia nggak bisa. Jangan kebanyakan orang tua kalau anaknya nggak paham itu yang dileskan, betul? Nonton rapotnya anakku bahasa Inggris kok cuman sidik, tak les nih bahasa Inggris ya. Nah itu berarti nggak mengenali potensi anak. Kalau saya lihat anak saya matematika selalu 100. Yang terjadi apa? Saya leskan matematika. Kenapa? Karena dengan begitu akan menumbuhkan potensinya, dan yang terjadi memang luar biasa di situ. Jadi matematika itu kayak makanan tiap hari. Mungkin bagi sebagian orang matematika sangat membosankan, sangat bikin alergi, betul? Apalagi gurunya rodok-rodok piye ngono ya. Nek ngajar rodok sahdu ngono ya. Wes guru matematika, kayak ngomong matematika wae rodok piye ngono ya. Wes gurune sisane neng kelas rodok medenteng ngono ya. Wes pol. Tapi kalau itu potensi nggak ada yang nggak mungkin, malah jadi sesuatu yang sangat menyenangkan karena sudah jatuh cinta. Intinya adalah cinta pada sesuatu. Kalau sudah cinta, seneng enggak? Sini ada yang potensinya bahasa Arabnya bagus. Nah, kalau bisa bahasa Arabnya bagus, dilatih untuk mungkin pidato bahasa Arab dan lain-lain, bagus loh ya. Ada yang matematikanya bagus, ada yang bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Pertanyaannya, kalau untuk sudah pernah tes bakat minat? Sudah? Sudah pernah ikut tes bakat? Sudah tahu berarti bakatnya di mana atau minatnya? Sudah?
Nah, dari hasil tes itu coba dilihat di rapotnya. Sudah pernah lihat rapotnya? Ya Bu, masuk gak ditonton ya. Rapotnya dilihat nilai apa yang paling bagus? MTK, keren berarti ya. Waduh, anakku berarti Mbak. Jadi ya kalau misalnya sudah ngomong paling bagus berarti dia bisa. Itu baru bakatnya, minatnya, cinta nggak dia sama itu. Jadi bakat dan minat itu sudah punya bakat, tinggal minatnya itu yang perlu ditingkatkan. Lihat nilai rapot mana yang paling bagus. Yang kedua, ekstranya yang paling disukai apa, diminati apa. Kalau ternyata masih sejalan dengan tadi, yang nilainya bagus berarti memang bakat minatnya ada di situ. Barangkali kalau nggak tes ya bisa dilihat dari situ. Nanti dilihat ya rapotnya ya setelah UTS. Aku paling seneng matematika Bu, tapi kok selalu nilainya jelek ya. Sudah seneng, mungkin itu yang perlu dilatih. Karena matematika nggak bisa otomatis ya. Matematika itu luar biasa. Anak saya bilang tadi itu tiap hari dia harus mengerjakan 500 soal. Iya, karena kebetulan anak saya lesnya di Kumon, setiap hari harus dapat PR yang luar biasa dan itu setiap hari. Lah bayangkan kalau matematika tiap hari dilatih, yang ada ya luar biasa memang. Kan akhirnya di luar kepala. Dan bahkan itu hanya waktu dalam setengah jam maksimal. Sudah soal ratusan, setengah jam harus selesai. Karena memang tiap hari harus seperti itu, gitu loh ya. Nah itu mungkin. Nyalakan passionmu. Apa sih yang paling kamu sukai? Yang disukai apa? Main game? Jadi gamer kan bisa kan, bikin game kan, dituku wong. Suka YouTubean Bu? Oh saiki YouTuber duitnya akeh-akeh, iya enggak? Hah? Bingung aku nek drakor pengen dadi apa ya? Nek TikTok? Kalau YouTuber memang ada ya sekarang, bahkan anak kecil ditanya, cita-citamu mau jadi apa? YouTuber, soalnya kecil. Iya, dulu kan nggak ada dalam daftar profesi ya. Kalau dulu profesi itu enggak ada, tapi sekarang memang luar biasa ya. Anak kecil-kecil wis iso oleh duit ya. Jadi YouTuber itu kan ya. Nah. Belum. Nah, kamu mau melakukannya walaupun tanpa dibayar. Orang kalau sudah cinta, orang kalau sudah dengan minatnya, dengan apa yang disukai, enggak dibayar pun enggak apa-apa karena memang itu passionnya. Kemudian mudah bagi kamu tapi sulit bagi orang lain. Tadi saya cerita matematika mungkin bagi sebagian alergi ya kan, tapi bagi dia yang memang kelebihannya di situ enggak lagi alergi, justru sesuatu yang menantang, yang ketika mendapatkan jawabannya itu luar biasa, kebahagiaannya di situ sebenarnya. Nah cari itu kegiatan yang susah memberhentikannya, kemudian topik yang paling kamu semangat. Jadi itu nanti kalau misalnya belum tahu coba dicari nanti, digali dalam dirinya supaya nanti bisa menemukan. Ya. Mulai kapan? Dari sekarang. Nanti cari di rumah. Apa yang paling disukai, apa yang paling diminati, apa yang bakatnya, lihat rapotnya nanti. Apa yang paling disenangi? Bu, drakor kira-kira bakat dan minat enggak? Kira-kira dari drakor apa yang bisa dilihat ya? Jadi apa? Aktornya, ya Allah, aktornya wong Korea ya. Bu, barangkali saya nanti jurusannya KPI Bu kuliahnya. Nanti kan akhirnya kita bikin konsep yang ini, boleh enggak apa-apa? Ya, ada yang ini enggak mau jadi apa gitu nanti bisa biar ini. Bu, saya matematikanya nilainya 100, saya pengen jadi scientist Bu, atau misalnya mau jadi ahli matematika, bisa loh ya. Kalau sudah ada bakatnya lebih mudah untuk mengarahkan ya. Bu, saya nggak pernah suka mata pelajaran sekolah, tapi saya bolanya luar biasa. Silahkan itu dikembangkan karena orang sukses itu atau passion atau kelebihan orang itu atau potensi orang itu masing-masing, nggak bisa disamakan ya. Wong pemain bola sekarang harganya juga miliaran kok ya. Yang cowok-cowok ada yang suka ngegame? Yang putra ada yang suka ngegame? Oh, rata-rata suka ngegame. Yang putra suka mengotak-atik IT? Iya. Hah? Apa gue? Gak paham saya. Apa itu? Otak-atik IT tah? Bukan? Yang cowok lebih suka apa yang cowok? Makan kayaknya bukan ini ya, bukan
cita-cita ya. Ya, oke. Jangan hiraukan orang lain, karena kalau misalnya ada orang lain mau ngomong apa aja, yang penting itu passion saya. Kalau saya ternyata suka masak, kembangkan dimasak, karena chef sekarang juga harganya mahal loh ya. Iya ndak? Isa-isa saman kok ngalahi chef Juna lo ya, nek pengen jadi, iya kan? Bu, yang cowok kan nggak mungkin masak jari sopo, chef neng rumah neng restoran KB cowok kok, ya. Ya, jadi jangan takut. Itu kan pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki, nggak pakai gitu sekarang. Pokoknya passionnya di mana? Karena sekarang itu sudah nggak ada pekerjaan laki atau perempuan. Supir truk aja ada kok perempuan. Iya ndak? Oke, lanjut. Memiliki teman bergaul yang motivasi ya. Yo, hati-hati dengan temanmu. Karena temanmu akan membawamu ke yang baik atau yang buruk. Lanjut, Mbak. Kualitas kita bisa dilihat dengan siapa kita berteman. Kalau bertemannya dengan orang-orang yang jos, kira-kira jadinya jos juga enggak? Kalau bertemannya dengan orang-orang yang enggak punya pendirian, enggak punya prinsip, ikut enggak kira-kira? Iya, karena jawabannya remaja itu pada tahapan identity versus role confusion. Jadi remaja itu proses untuk mencari jati diri, benar? Sudah nemu? Sudah ketemukah siapa dirimu? Who am I? Siapa saya? Itu adalah proses pencarian jati diri. Jika belum menemukan, maka dia akan menjadi pribadi yang kebingungan identitas. Gak tahu aku mau jadi apa. Kalau Mbak Indah tadi ditanya mau jadi dokter, sudah tahu dia. Sudah tahu ketika ngomong dan bicara tentang saya mau jadi dokter, maka dalam perilaku, dalam kesemuanya harus dibuktikan dengan itu. Semangat belajarnya, enggak kelayapan dan lain-lain. Nah kalau misalnya anak-anak yang belum menemukan identitinya, gak karuan ngelantur. Enggak ngopi ya, ngopi sampai jam 12 gek mulai gitu ya. Itu kebingungan identitas. Oke, rencanakan masa depanmu kira-kira kalau di sini bisa dilihat. Nah, 18 sampai 22 lulus kuliah, siap? 18, 19, 20, 21, 22. Maksimal itu 4 tahun ya kalau kuliah, tapi 3,5 tahun udah bisa lulus. Artinya target nggak boleh lebih dari 4 tahun supaya kita tetap pada tujuan atau targetnya. 22 sebelum Mbak. 22 sampai 25 yang tadi. Iya. 22 sampai 25 kuliah S2. Bu, mimpi kali ya aku S2. Saya juga dulu nggak pernah cita-cita mau S2 loh. Karena saya mikirnya nanti uangnya dari mana. Tapi yang ada adalah cita-cita saya pengen jadi dosen. Padahal dosen nggak boleh S1. Ternyata Allah luar biasa. Pada saat memang saya butuh dana untuk itu, Allah kasih dari melalui orang tua, gak popo S2. Dan waktu tes di UGM ternyata saya bisa masuk. Sudah, saya masuk di sana. Sesuai target? Ya, saya 2 tahun kuliah S2. Jadi sesuai target 4 semester dengan 2 tahun saya selesai. Langsung setelah itu juga enggak tahu Allah mengarahkan itu. Saya waktu lulus dari UGM nyari di semua kampus Surabaya, ternyata enggak kasih Allah. Malah ngasihnya neng Gresik. Saya diterimanya di Universitas Muhammadiyah Gresik. Duluan di Universitas Muhammadiyah Gresik saya, karena kalau di Insud saya baru mulai tahun 2014. Jadi ternyata rencana Allah itu luar biasa indah. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi dan kita punya keinginan, jangan lupa doa. Karena doa kita dan doa orang tua itu luar biasa. Allah kasih begitu mulus. Saya enggak pakai nyari-nyari di kampus-kampus yang lain, saya cukup masukkan lamaran, ternyata salah satu menerima. Jadi ternyata luar biasa. 20 sampai 30 jadi guru atau jadi kepala sekolah. Ini yang pengen jadi bapak ibu guru. Atau misalnya yang enggak pengen jadi dosen berarti bisa. Atau pengen jadi dokter bisa. Pengen jadi istri yang baik itu juga luar biasa loh ya. Jangan nanti ditanya sama temennya, kamu kerja di mana? Aku cuma ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga itu luar biasa. Kalau saya ngajar psikologi perkembangan,
Ibu itu luar biasa, jadi ibu, jadi ayah. Karena ketika kita salah dalam mengasuh, anaknya nggak jadi anak yang berkualitas. Senengane ngasuh anaknya mbek bentak-bentak, waduh gak ngerti bagaimana pola asuh yang benar. Nek ngasuh anaknya itu wes dijarne wae gak ngurus, atau permintaan anak selalu dikasih itu pun gak bagus. Jadi pola asuh yang baik itu luar biasa. Bahkan untuk memberikan cinta pada anak itu luar biasa. Insya Allah di sini anaknya baik-baik semua ya. Kita di luar sana menemukan anak-anak dengan kekurangan vitamin A. Vitamin A itu apa? Bu, yang dikasih di posyandu? Enggak. Vitamin A itu ayah. Ternyata anak perempuan kalau kurang vitamin A, kurang keterlibatan attachment dengan ayah, kelekatan dengan ayah kurang, ternyata anak perempuan akan mudah digombali sama anak laki-laki karena kurang cintanya pada ayah. Kalau ayah bisa ngasih cinta itu dengan cinta pertama anak perempuan itu ayahnya. Maka biasanya anak kecil kan lengket banget sama ayahnya ya. Dan kalau itu didapatkan, gedenya nggak akan mudah percaya sama gombal mukionya anak laki. Gitu luar biasa ya. Di sini nggak ada itu. Tapi kalau di Surabaya ternyata, kebetulan teman saya di Dinas Sosial Surabaya ya, menemukan kasus anak SMP loh prostitusi online. Banyak itu. Wes hanya karena pengen parfum, hanya karena pengen HP yang mahal, ternyata sama temennya dijual. Luar biasa. Makanya alhamdulillah di sini. Makanya tadi kan kualitas dirimu bisa dilihat dari kamu berteman dengan siapa. Lah yang tadi sekolah SMP-nya di Surabaya, SMP-nya favorit mungkin, bapaknya nggak mensupport dananya, dia pengen gaya hidupnya kayak temennya, yang terjadi apa? Menjual diri. Itu banyak kasus nyata ini ya. Kebetulan teman saya itu menangani itu nggak kurang-kurang itu, bahkan sampai dikasih batasan maksimal 100 anak untuk 1 tahun ya, berarti luar biasa ya. SMP sudah mulai kayak gitu, nah itu loh luar biasanya sekarang. Oke, lanjut. Yang kelima, rajin membaca bacaan yang kualitas. Lanjut. Sudahkah buku menjadi sahabat kita? Karena kebetulan ini sudah masih adik-adik pelajar yang semangatnya luar biasa, yang semoga jadwal ketika dikasih bu guru banyak itu semuanya dipahami betul. Jam berapa belajarnya? Mbak Indah kalau belajar sesuk UTS atau setiap hari atau setiap malam menjelang subuh? Setiap hari. Diusahakan kalau baca buku itu setiap hari, karena kita kalau misalnya baca terus akan jadi ingat betul ya. Siapa yang belajarnya SKS? SKS sistem kebut semalam, sesuk ujian bengine ngebuti gak diwoco. Ada yang gitu? Oh saya termasuk, jujur ya. Sesuk UTS jadwalnya di ini bengine gak karu-karuan. Aduh sesuk wae loro rek. Dikebat kebut gak mlebu akhirnya. Iya, ada yang gitu? Iya. Padahal kita lebih maksimal kalau belajar itu tiap hari. Meskipun itu hanya setengah jam nggak apa-apa, tapi kalau diulang akan selalu masuk dalam memori kita, dan itu luar biasa ternyata. Buku apa yang terakhir Anda baca pada minggu ini? Biologi, soalnya mata pelajaran yang dipelajari ya. Atau mungkin barangkali itu yang paling disukai? Suka belajar biologi? Iya. Saya termasuk dulu itu yang suka belajar kimia, matematika, fisika, luar biasa. Padahal mumet setiap proses pengerjaan. Tapi kalau sudah ketemu jawaban itu luar biasa, gitu ya. Oke. Nah, berdoa ya. Tadi cita-cita sudah, baca buku tiap hari sudah, 1 hari sejam ya. Terus kemudian cari teman yang baik. Cari teman itu yang bisa ngasih motivasi, yang bisa mensupport yang baik-baik. Jangan cari teman yang senengane keluyuran, pengen dadi opo sok gede nek ngono ya. Nantinya akan semua itu akan kembali pada kita. Kalau kita semangat belajar, kalau kita nilainya bagus, akan kembali sing jadi orang sukses apa? Sama napa ibuke? Nah, itu. Yang akan jadi orang sukses itu sampean semua. Maka yang sekarang sampean lakukan itu akan terlihat nanti. Mari dekatkan selalu diri kita dengan hal-hal yang memotivasi dan
menginspirasi. Begitu untuk materi tentang motivasinya. Tapi yang paling penting sebenarnya tentang manajemen waktunya. Tadi belajar jangan sampai SKS sistem kebut semalam. Dikebat-kebut ra ono sing mlebu kok akhirnya ya. Jadi akhirnya bingung sendiri. Materinya banyak tapi kok dikebodok semalam ya. Syukur-syukur ngono bengine WA koncone. Sesuk jajar aku yo, aku dicontohi lho. Ya apa rek nek ngono ya. Jadi kalau mau jadi orang sukses tuh nggak instan. Semua butuh proses. Maka ketika kamu berproseslah dengan sebaik-baiknya untuk kamu menjadi orang yang sukses. Bismillah ya. Kita ketemu 5 tahun lagi. Bu, aku kuliah neng ITB. Oh keren. Bu, aku kuliah neng UNER. Aku kuliah neng. Pengen kuliah di mana? Neng UNER. Sama sing neng UGM. Iya, neng UGM ya. Neng UGM. Bu Ima juga di UGM dulu. Kosnya deket aja. Siapa yang pengen kuliah di Malang? Ada UIN Maliki, ada Universitas Negeri Malang, ada banyak ya. Bu, ket mau kok ngomongnya kok sing negeri-negeri. Sing negeri lebih murah soalnya ya. Iya kan ya? Iya, karena saya punya adik saya yang ponakan saya yang lagi di swasta itu malah satu semesternya 17 juta sekarang. Iya, mending sing negeri ya, gak mahal-mahal. Oke, materinya itu barangkali nanti ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, tepuk tangannya meriah untuk Bu Hima. Sangat menginspirasi sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya silakan berdiri Mas. Sebut nama. Dan dari kelas berapa, pertanyaannya apa? Silakan. Maju kayaknya. Nama saya Muhammad Farul Amrozi dari kelas 12 IPS. Saya mau bertanya kepada Bu Hima. Menurut Bu Hima, penting mana orang sukses apa orang berguna? Sekian, terima kasih. Silakan yang dari perempuan. Nah, itu masih belum percaya pada kemampuan dirinya sendiri ya. Nama saya Nilna Minhatila dari kelas 11 IPA. Saya bertanya kepada Bu Hima, kenapa pas kita sudah bermimpi, tapi banyak halangan, banyak hambatan, dan tidak ada dukungan. Buat dulu ya. Oke. Pertanyaan dari Mas, siapa mau Mas? Fathur Rozi. Mas Aam. Penting mana menjadi orang sukses apa menjadi orang berguna? Penting mana menjadi orang sukses atau orang berguna? Jawabannya dua-duanya penting, tapi lebih penting mana? Kalau saya sih lebih penting orang sukses, karena kita ketika sukses, misal, Bu, saya nggak bisa jadi guru tapi saya jadi pengusaha yang sukses. Saya bisa bangun sekolahan gratis. Iya tak ya? Berguna? Jawabannya iya. Saya bisa bangun panti asuhan untuk anak-anak gratis, gak usah membayar. Maka itu juga yang saya tanamkan ke anak saya, ketika kamu jadi orang sukses, kamu akan berguna untuk orang lain. Apa? Bu, saya misalnya nggak bisa jadi dokter, kamu bisa bangun rumah sakit, gratiskan orang yang nggak punya. Jadi intinya yang kita tanamkan atau cita-citanya jadi orang sukses yang berguna buat sesama.
gonok gunane juga nek wis jadi sukses gak berguna, betul tidak? Perusahaane uwake tapi ana wong njaluk sumbangan dikira kene gampang apa golek duit. Nah, sukses tapi tidak berguna, ya ndak? Bu, saya pengen jadi orang berguna tapi enggak sukses. Sebenarnya ketika kita cita-citanya sudah bermanfaat buat orang lain tuh sudah luar biasa. Tapi ketika kita jadi orang sukses, kita akan banyak bermanfaat buat orang lain. Betul tidak? Itu maksudnya. Jadi kalau jawabannya lebih penting, buat saya dua-duanya penting. Karena ketika sukses nggak bermanfaat untuk apa, tapi kita bermanfaat ketika kita orang sukses, akan lebih banyak dirasakan manfaat untuk orang lain. Jadi bupati wes sukses, duitnya wakeh warganya dibikin yang luar biasa bermanfaat. Misalnya dibangunkan apa, ada perusahaan misalnya yang untuk merekrut warganya yang nggak punya kerjaan dan lain-lain. Maka pertanyaannya ketika lebih penting mana, jawabannya dua-duanya penting, tapi akan sangat penting ketika kita jadi orang sukses yang bermanfaat buat orang lain. Begitu ya? Cita-citanya jadi orang sukses yang bermanfaat buat orang lain. Berarti, tapi aku iki Bu gak pengen kuliah, pengen jadi pengusaha. Ya gak apa-apa. Kan nanti kalau sama jadi pengusaha bisa membantu warga, misalnya tetangganya, paling yang dekat sendiri, tetangga nggak bisa makan, kita bisa kasih makan, iya ndak? Kalau kita aja makan susah, kira-kira bisa ngasih makan nggak? Nah itu loh maksudnya. Pertanyaan kedua dari Mbak Ica, tanyanya itu kita sudah berusaha maksimal, tapi kadang-kadang tadi ada bahasa jangan hiraukan orang lain. Artinya kalau kita selalu mendengar, kalau kritikan boleh sebagai masukan, tapi jangan jadikan pijakan bahwa itu membuat atau menghambat kita untuk menjadi maju. Kalau orang ngatain, apalagi itu bullying ya, nggak usah didengarkan karena nggak penting. Untuk kita sukses, orang yang sirik, orang yang nggak suka itu banyak, nggak usah dipedulikan. Yang penting saya bakatnya ada, minatnya ada, dan itu hal positif, kerjakan dengan maksimal. Bismillah ada jalannya. Kalau kita sudah maksimal, kalau kita sudah berusaha maksimal, sudah berdoa, tapi ternyata Allah nggak kasih jalan ke situ, yakin bahwa takdir Allah itu lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kalau cuma cita-cita, aku pengen kuliah kedokteran UNER, ora tahu sinau nenek arep tes tok. Kira-kira masuk enggak? Terus nanti nek wis gak masuk kecewa, Allah nggak tahu yang ku mau lah, sama dewe nggak siap dengan itu, gitu kan ya? Begitu. Jadi jangan dengarkan omongan orang lain. Tapi kalau kritik itu sifatnya bagus, kita pakai sebagai ya motivasi. Tapi kalau misalnya jelek, jangan jadikan penghambat untuk kita menjadi orang sukses. Intinya di situ. Semangat belajar, semangat untuk menggali yang belum kelihatan di dirinya. Kalaupun itu misalnya, Bu, saya juara, kalau kebetulan suara saya enak banget, Bu. Tadi yang nyanyi ya. Suara saya enak banget, Bu. Dan saya kalau baca Quran itu wis pokoknya sa-RT ku jadi tersepona semua gitu ya. Nah itu dilatih terus apa ngerti kok sama jadi juara nasional misalnya. Bisa banyak hal ya. Bakat, minat itu tidak hanya terbatas pada materi pelajaran formal. Apapun itu, lomba kaligrafi tulisannya bagus bisa. Olahraga bisa, silahkan. Karena anak-anak berbakat itu luar biasa. Yang suka lompat tinggi, wong ada banyak atlet lompat tinggi. Yang suka lari lah iku sing atlet teko Lombok iku, yang anak orang miskin ternyata bakatnya luar biasa dan dia nggak sekolah juga. Jadi keluarkan potensi terbaikmu, gali potensi terbaikmu supaya kamu tahu di mana lebihnya dirimu. Kalau misalnya kita nggak gali itu kita nggak tahu. Apalagi, halah Bu aku gak bisa opo-opo. Tadi yang disuruh untuk mencari kelebihan dan kekurangan, kalau dirasa bahwa Bu saya banyak kurangnya, belum kenal. Kalau ternyata masih aja banyak kurangnya, berarti Saman melihat dirinya hanya dari sisi negatif, konsep dirinya negatif.
dirubah menjadi konsep diri yang positif. Begitu. Cara ngerubahnya gimana? Ya kalau sudah tahu, oh aku ternyata gak disiplin, suka telat, gak pernah gelem sinau, dirubah. Sebelahnya kan ada targetnya, disiplin. Target memang sih gak mudah, tapi kalau kita bisa, ya bisa tiap hari, bahasanya bisa istiqomah, insya Allah bisa. Begitu ya Mbak. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Atau ada yang malu-malu mau tanya tapi pakai jubir Bu. Saya dorong jadi presiden kok pakai jubir ya. Yang jadi presiden itu yang ngomongkan ada jedanya untuk jadi juru bicara. Kalau sekarang belajar untuk berani bertanya. Silahkan yang mau tanya. Mungkin ada yang mau tanya satu lagi? Dari yang sebelah sana, bapaknya. Sudah cukup? Cukup? Oke, sudah nggak ada yang tanya? Bu, nanti saya tanyanya kalau saya mau kuliah di Fakultas Psikologi atau di Prodi BKI boleh? Boleh, ya. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh, silahkan nanti minta nomornya sama Mbak yang PPL ya. Barangkali, Bu saya mau curhat boleh? Nah, kayaknya itu deh yang mau disampaikan, tapi nggak mungkin di sini Bu. Soalnya kalau di sini saya malu-malu, iya? Betul? Bu aku curhat soalnya wingi aku ditembak, matilah Andi tembak ya. Iya. Bu saya mau curhat, kira-kira saya bakat minatnya di mana? Boleh, nanti minta nomornya sama Mbak yang PPL. Saya sudah biasa dicurhati sama mahasiswa juga. Bu saya ada masalah ini di keluarga, kira-kira solusinya bagaimana? Monggo, nanti boleh ya. Sebutkan namanya dulu, dari kelas apa, terus ada MA Al-Asyar gitu. Jadi saya biar tahu ini dari adik-adik yang semangatnya luar biasa, tapi tadi masih agak malu-malu. Bukan malu-malu Bu, kalau kasusnya pribadi nggak mungkin kan saya cerita di sini. Begitu ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi boleh nanti kalau misalnya mau konsultasi, kebetulan kalau di UMG Bu Hima juga termasuk salah satu konselor online terkait dengan pandemi kemarin. Jadi salah satu tim dari Fakultas Psikologi UMG untuk jadi tim konselor online. Jadi onlinenya yuk pakai WhatsApp itu, mau tanya apa solusi dan segala macam, karena memang nggak diperbolehkan untuk bertemu. Begitu ya? Boleh, nanti boleh kalau misalnya mau curhat. Tapi kalau di sini sifatnya adalah pertanyaan yang umum tadi kaitan sama bakat, minat dan lain-lain. Begitu ya? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Masih semangat ya? Semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang berakhlakul karimah, yang berprestasi, yang kita punya tujuan dan cita-cita dalam hidup. Berapa tahun lagi kita akan menjadi orang sukses, tapi tidak hanya sukses, sukses dan bermanfaat buat sesama. Begitu ya kata Mas Aam tadi ya. Itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dihaturkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seminar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari kedua narasumber tadi yaitu kenali diri Anda, kenali potensi Anda, kembangkan potensi Anda mulai dari sekarang. Pilih teman yang tepat karena kualitas kita bisa dilihat dengan siapa kita berteman. Rencanakan masa depan Anda, usaha, tawakal, berdoa.
Berproseslah dengan sebaik-baiknya karena sukses itu butuh proses, bukan instan. Ketika kamu menjadi orang sukses, kamu akan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan hiraukan orang lain, kritikan, jadikan masukan, tapi jangan jadikan pijakan untuk menghambat menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni penyerahan cendramata dari PPL kepada narasumber. Kepada kedua narasumber disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.